Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Di ayat 26-nya Allah mengatakan wahum yanhauna anhu wa yanauna an wa iyyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri sedang mereka tidak menyadari. Sababun nuzul ayat ini Al-Hakim dan lain-lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya ayat ini turun mengenai Abu Thalib paman Nabi yang melarang kaum musyrikin menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia sendiri menjauhi agama yang beliau bawa. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Hilal bahwa ayat ini turun tentang paman-paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjumlah 10 orang, dan mereka adalah orang-orang yang paling keras terhadap beliau di tempat ramai, dan juga paling keras terhadap beliau di tempat sepi. Tapi tidak semua paman Nabi ya, karena yang begitu yang paling keras permusuhannya cuma Abu Jahal sama Abu Lahab, itu aja. Kalau Abu Thalib itu melindungi Nabi walaupun sampai akhir hayatnya beliau tidak beriman, tidak menyatakan masuk Islam terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi terlepas dari apapun itu, pelajaran buat kita bersama adalah jangan sampai kita seperti mereka. Jangan sampai kita berlaku seperti mereka, itu menghalangi orang dari kebenaran. Justru kita ini harus mendorong orang untuk mendapatkan kebenaran itu sendiri. Nah, kadang begini ya, saya mohon maaf. Ini kita bicara mental pribadi masing-masing kita ya. Kadang sebagian kita ini kan tidak siap menerima kebenaran kalau bukan dari kelompok kita sendiri. Siapa ustadznya misalnya? Ustadz si fulan. Wah, ini gak cocok sama saya ini ormasnya. Atau gak cocok sama saya ini harokahnya. Oh, ini bukan dari komunitas saya ini. Terus kita menolak kebenaran yang disampaikan yang bersangkutan, itu sebenarnya tidak benar. Makanya nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan undur maqil wala tandur mangqal. Lihatlah apa yang dibicarakan, bukan siapa yang bicara. Maka kalau kita mengerti teori ini, sebenarnya kita akan paham bahwa kalau kita bicara tentang agama terutama ya, itu bukan soal siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi apa yang salah dan apa yang benar. Kalau kita masih fokus kepada siapa, kita tidak pernah menyentuh substansi. Ya tadi, sifat keki kita kepada seseorang atau ormas tertentu bisa menjadikan kita menolak sebuah kebenaran. Padahal kebenaran bisa datang dari siapa saja terkait dengan masalah agama yang notabene Allah tahu, kita tahu bahwa kita memang dikehendaki oleh Allah untuk berbeda-beda. Loh, kita nggak bisa paksakan orang untuk satu pemahaman dengan kita sementara Allah menghendaki kita berbeda. Nanti coba cermati firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat 48. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalau Allah mau, Allah jadikan kalian umat yang satu saja, kalau Allah mau. Tapi Allah nggak mau. Allah bilang walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tapi Allah ingin menguji kalian terkait dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Perintah Allah cuma satu dalam ayat ini. Apa itu? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah semua kalian akan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Maka nanti Allah lah yang akan mengkhabarkan kepada kalian terkait dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Dengan kata lain, dalam ayat ini kalau Allah mau semua NU, kalau Allah mau semua Muhammadiyah, kalau Allah mau semuanya Salafi, kalau Allah mau semuanya Hizbut Tahrir, kalau Allah mau semuanya Jamaat Tabligh, kalau Allah mau semuanya Al-Irsyad, kalau Allah mau semuanya Persis, kalau Allah mau semuanya Jamaat Tabligh, kalau Allah mau. Tapi Allah nggak mau. Kata Allah, akan tapi Allah ingin menguji kalian terkait dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Kalau kita mau selamat dalam perbedaan ini,
Kata Allah apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi bukan berlomba-lomba dalam mengungguli, bukan, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena nanti Allah akan putuskan. Makanya harus kita pahami bersama ya, bahwa perbedaan ini memang ditakdirkan. Nah, dari sekian banyak perbedaan-perbedaan ini, kalau kita fokus hanya pada satu pendapat saja, apalagi sampai serta dengan fanatik buta, disitulah bahayanya kemudian. Karena fanatik buta pada kelompok tertentu, pada ormas tertentu, pada tokoh tertentu, itu bisa menjadikan kita ini sulit menerima kebenaran dari pihak lain. Padahal itu masih dalam koridor Islam. Nah, tentu nanti kita harus paham betul juga terkait dengan perpecahan. Jadi memang saya mohon maaf ya, ada istilah namanya perbedaan, ada istilah perpecahan, ada ikhtilaf, ada iftiraq. Jadi ada perbedaan, ada perpecahan. Kalau perbedaan kita mesti berlapang dada. Masalah kunut subuh atau tidak kunut subuh, tarawihnya 11 atau 23, apakah kemudian Fatihahnya pas sholat jahriyah itu dikeraskan apa tidak, bismillahnya, itu masalah-masalah khilafiyah. Kita harus berlapang dada dalam masalah ini. Tapi memang ada namanya iftiraq. Iftiraq itu perpecahan ya. Kalau dulu di masa awal-awal Islam itu ada 4 embrionya, yaitu Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah. Ini embrio awal mula perpecahan. Pertama Syiah misalnya. Ini awal mulanya kan ada seorang Yahudi dari Yaman, namanya Abdullah bin Saba, yang pengen masuk Islam, yang pengen jabatan di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka dia masuk Islam. Tapi dia kecewa karena oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditolak. Akhirnya dia sakit hati. Karena sakit hati maka dia bikin partai oposisi. Partainya nggak laku, maka dia mencatut tokoh yang supaya partainya laku. Yang tokoh itu adalah levelnya harus sama dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu sama-sama menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga puncaknya nanti terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi awal mula munculnya adalah motifnya motif politis. Yang kedua Mu'tazilah, Khawarij. Ini sekelompok orang yang sakit hati terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu gara-gara keputusan mereka untuk berdamai di Dumatul Jandal. Nah, karena tidak puas akhirnya mereka bikin partai oposisi namanya Khawarij. Ini mudah sekali mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya, termasuk yang dikafirkan adalah sekelas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan Amr bin As radhiyallahu anhu. Nanti puncaknya terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terus munculnya kelompok namanya Mu'tazilah, kelompok rasionalis, sebagai bentuk gerakan pemikiran membantah pidato politiknya Muawiyah bin Abi Sufyan, dan nanti Murji'ah dan seterusnya. Jadi intinya perpecahan itu berawal mula dari, mohon maaf, gerakan-gerakan politik yang kemudian gerakan politik itu membawa nama agama sebagai tamengnya. Tapi konteksnya bukan betul-betul menjadi agama sebagai dasarnya, tapi hanya menjadi agama sebagai tameng untuk menutupi kebusukan mereka. Kalau berpolitik dan menjadikan agama sebagai dasar itu bukan hanya nggak masalah, memang harus. Tapi kalau menjadikan agamanya sebagai tameng untuk menutupi kebusukan mereka, itu yang terjadi pada Syiah, Mu'tazilah, Khawarij tadi, dan Murji'ah. Makanya saya ulang sekali lagi, di masa sekarang ini pun saya mohon maaf ya, ketika kita bicara kepentingan-kepentingan terutama politik, hati-hati, jangan sampai menjadikan kita kemudian tidak bisa menerima kebenaran tersebut. Misalnya ada penceramah kuliah zuhur misalnya gitu, yang ceramah kok dari ustadz yang pro pemerintah misalnya gitu ya, wah kita tolak aja. Padahal kita sederhana saja, mau dia pro pemerintah mau anti pemerintah, yang penting kan saya ulang tadi, bukan siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan. Saya ulang ya, bukan siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan. Jadi bukan siapa yang benar, tapi apa yang benar. Kita ini seringkali bicara siapa, makanya sering bingung.
Harusnya kita jangan ngomong siapa, tapi apa yang benar, apa yang salah. Bukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Biasakan untuk melihat apa yang dikatakan dan bukan siapa yang mengatakan. Semoga bermanfaat.